Nyalain komputer udah. Ya, lalu buka yang namanya PowerShell. Yang pertama, teman-teman bisa ketikkan di situ get computer info. Yang itu, yang atasan. Get computer info. Informasi yang super menarik bisa ditemukan di situ adalah kapan Windows-nya diinstal. Coba cari tanggal berapa Windows-nya diinstal. Tanggal berapa Windows-nya diinstal? Ada April, ada? Mana ada bulan 13? 13 Agustus 2022. Itu pakai date format dari Mamarika alias Amerika. What date format is? Ini ya. MMDDYYY itu dipakai oleh United States, which is Amerika. Kita Indonesia tidak pakai ini. Kita biasanya pakai yang DDMM. Kita pakai yang ini. Ya. Kalau yang tadi itu dipakai oleh United States, bukan bulan 13, bukan ya. Ya, harus tahu itu ya. Jadi kalau MMDD YYY itu pakai di Amerika. Jadi kalau kamu ditanya tanggal berapa Windows-nya diinstal, itulah jawabannya. Jadi kalau ada komputer diinstal ulang semirip apapun dengan sebelumnya, dia tidak bisa bohong karena ada informasi tanggal diinstalnya. Yang bisa kamu coba berikutnya yang nomor 2. Ayo dicoba dulu. Nomor 2 akan memberitahu kamu informasi itu sistem operasinya Windows-nya apa, versi berapa. Ya, kalau yang pertama akan ngasih kamu tanggal diinstal, kalau yang kedua akan ngasih tahu kamu versi Windows-nya. Dan ini sangat sensitif, kamu salah ngetik spasi aja error. Dia memberi kamu version build number-nya. Ya, kalau kita buka Wikipedia 10.0.19.045. Jadi itu kode name dari Windows 22H2 yang keluarnya kira-kira 18 Oktober 2022. Keluarnya Agustus. Oh, tapi nginstalnya dia gimana tadi? Keluarnya Oktober. Instalnya bulan Agustus. Update. Kalau yang sudah punya versi sebelumnya, update-nya itu rilis di 18 Oktober 2022. Ini fresh install, bukan update. Ini yang dirilis update ke user tuh loh, yang update-nya lewat setting tuh. Ini kan enggak update lewat setting. Mungkin ini langsung ISO-nya rilis kapan kalian? Semoga gitu ya. 22H2. Yang 21H2 aja 2021 November. Ini pasti nggak jauh-jauh lah. Nih, 19.045 ya. 19.045 yang ini. Juli. Rilis preview dan ini ya. Itu memang di Agustus. Yang ini. Ya. Windows-nya lahir Agustus, sticky langsung install, lalu kalau mau update lewat setting nanti dapatnya bulan Oktober. Ya, perjalanannya. Oke, kamu terjawab pertanyaan kapan Windows diinstal dan versinya. Boleh nih Pak, kalau kamu COD beli laptop gitu ya. Windows-nya ori beli, bawaan laptop. Boy. Kapan beli laptop beli? 2018. Windows-nya ori beli, bawaan laptop. Wah. Get Computer Info Property OS 2022. Ya, langsung berantem aja di situ. Ini bisa dipakai ngecek kapan Windows-nya diinstal beserta versinya. Cara paling gampang, buka PowerShell dong.
Oke, sudah ya? Bisa semua ya? Berikutnya saya punya user apa yang login. Atau langkah pertama dulu, ada user apa saja di komputer itu. Teman-teman bisa coba ketik get local user. Yang ini. Get strip local user. Get local user akan memberi kamu informasi ada user apa saja di komputer itu. Ya, user apa aja ada? Insti-key, administrator, default akun, guest. Ah. Gimana? Oh. Ya, siap lah. Ya. Ya. Maklum nggak pakai Windows nggak ngerti ya. Siap. Makanya bikin PPT. Nggak demo. Bikin PPT. Oke, kamu sekarang tahu di komputer lab itu ada user apa saja. Ya, lewat perintah get local user. Terus sekarang kita pengen tahu user itu terakhir make komputer kapan. Itu bisa pakai yang bawahnya. Blok yang warna merah kamu ganti pakai salah satu user. Bisa administrator, guest, atau apa? Insti-key. Ya, yang warna merah diganti. Kurung kurawanya nggak perlu ya, Kapan administrator terakhir login? Nggak pernah. Kapan Insti-key terakhir login? Iya, kamu yang login. Hah? Apa tuh? Oh, berarti yang barusan login apa? Oh, kamu pakai Gues berarti. Coba Gues aja. Seperti omongan saya di pertemuan pertama, kamu dapat laptop duduk di jalan. Kamu bisa menggeledah sekarang kapan Windows-nya diinstal. Ya, dalamnya ada user apa aja, kapan user itu login. Windows-nya diinstal versi berapa? Udah ketebak tuh 4 pertanyaan. Dari laptop duduk di jalan. Lewat perintah ini kamu bisa tahu user-user yang ada di Windows itu, di komputer itu, beserta waktu terakhir loginnya. Ya, kamu tanggal terbaru itu berarti kamu yang login. Berguna nih untuk ngecek laptop orang, mau COD laptop second. Ya, biar nggak ketipu lah. Ya, nggak pernah dipakai beli laptopnya dari baru beli, Windows-nya ori beli dari baru beli, Ori beli, nggak ada crack-nya, Ya, lumayan lah. Kita lanjut ya. Saya punya 200 slide kayak gini. Lagi. Nah, apa yang jalan ketika komputernya pertama kali nyala atau IP apa yang mau dihubungi ketika komputernya pertama kali nyala? Itu teman-teman bisa temukan di registry ya, lewat langkah-langkah itu. Pakai regedit. Di regedit teman-teman bisa masuk ke HK local machine, software Microsoft Windows current version run. Di situ kamu akan menemukan aplikasi-aplikasi, syukur-syukur formatnya exe ya, yang jalan ketika komputernya pertama kali nyala, dan list-list itu biasanya dia minta internet. Boleh kamu cek di situ. Biasanya di situ dia ada Adobe gitu ya. Apalagi Adobe Autodesk, FTK Audio sama Security Hub. Ya. Ada Adobe dan Autodesk yang minta connect internet. Ya, karena sticky di sini kan keinstall Photoshop, AutoCAD dan kawan-kawan ya. 3D Max apa lagi. Ya, hati-hati nerima komputer dari orang kalau nggak nginstal sendiri ya. Siapa tahu ada sesuatu di situ. Ya, karena sekarang lagi pakai komputer lab semua, jadi ya isinya sama aja. Kalau ada yang pakai laptop sendiri isinya beda. Akun apa yang juga sebagai administrator? Itu bisa dibalik lagi ke PowerShell. Bisa diketik dengan perintah itu. Akun apa yang fungsinya atau kerjanya, privilege-nya ya, juga sebagai administratif atau administrator.
Itu bisa dicari dengan sintaks yang ini. Tadi mungkin kamu ada yang administrator never login. Ya, akan terjawab di sini. Administrators, ya, ada S-nya. Spasi min group, spasi lagi. Akun apa yang juga sebagai administrator? Insticky. Kenapa administratormu never login? Ya udah lewat Insticky. Ya. Kalau ada yang login di sini sebagai Insticky sekarang, berarti kamu sedang login sebagai administrator juga. Kamu bisa disable deep freeze-nya kalau tahu passwordnya. Kan administrator juga. Ya, jadi akun Insticky yang sekarang kamu pakai itu juga akun administrator. Akun administratornya never login. Karena sudah login lewat Insticky. Ada lagi akun selain Insticky yang administrator? Tidak ada. Ya, nah itu boleh cek. Ya, nanti kalau kamu punya komputer di rumah yang penggunanya lebih dari satu, komputer massal, komputer banjar gitu ya. Nah, boleh cek yang mana aja administrator. Kalau dia nggak perlu, hapus akunnya. Atau jangan dijadikan administrator. Ya, administrator itu bisa install uninstall program salah satunya. Kalau user biasa nggak bisa. Bisanya pakai aja. Ya, bisa disetting seperti itu. Berikutnya, nah, yang atas dulu, ya, kita akan ngecek kerjaan-kerjaan apa saja yang dilakukan terjadwal sama Windows yang sekarang. Yang atas dulu, ya, get schedule task. Kok banyak? Ya iya, makanya Windowsmu jalan 2 giga, 3 giga, padahal nggak ngapa-ngapain. Linux dong. 900 MB pas idealnya. Get schedule task akan memberikan kamu ya kerjaan-kerjaan Windows yang jalan di belakang layar dan terjadwal. Walaupun kamu nggak ngapa-ngapain, nyalain terus bengong gitu aja, itu jalan di belakang layar. Makin banyak ya makin berat kerjanya. Ya biasanya kalau fresh install baru install Windows akan sedikit. Udah banyak programnya ya nambah lagi. Ya, itu list kerjaan-kerjaan yang ada di Windows yang jalan di belakang layar. Nah, di sini bisa kamu cek nanti kalau laptop di rumah mungkin ya, siapa tahu ada KMS Pico. Yang bawah ini kayaknya saya tipu ya. Ini ada tasnya juga. Kalau di kelas kemarin trial uji coba error. Berarti ada yang salah. Oke, bisa ya. Jadi sekian pertemuan untuk hari ini, Bu. Yang bawah akan ngasih kamu apa? Yang bawah kayaknya akan ngasih kamu versi aplikasi-aplikasi ya. Yang jalan di situ kan ada OneDrive. Ya, ada apa lagi di situ? Nvidia itu. Nah, itu aplikasi itu. Ya. OneDrive. Ya, Nvidia. Itu akan jalan di sehari-hari. Ini akan ngasih tahu kamu kerjaan-kerjaan Windows yang rutin, terjadwal. Kalau mencurigakan bisa kamu cek. Kalau kampus ya mana-mana aja ya. Yang menarik itu kalau laptop dapat nuduk. Atau laptop pribadimu coba cek. Oke. Ini juga ya, kita bisa ngecek spesifik. Tadi di sini kan ada task name toh. Ya. Kalau kita mau menggali lebih dalam setiap task name ini, kita bisa pindahkan dia ke sini. Ini tanda kutip pakai task name-nya, boleh dicoba. Ya, kamu ingat satu atau biarkan window-nya, kamu ketik task name-nya, masukkan dia ke sini. Tanda kutipnya memang diketik. Ya, jadi task name tadi yang ada di sini, kamu pindahkan ke sini. Ini memang 2 kali ngetiknya. Jadi yang ini dulu, baru yang ini. Coba, pilih task name yang paling aneh menurutmu. Kalau ini aneh nih, clean file system. Wah, misalnya gitu ya. Task name-nya bisa ngintip ke atas. Ya, task name-nya ngintip di atas. C. Ya, itu kalau mau cari spesifik, task name itu mengexecute program apa?
Ya, apa yang dilakukan Windows secara rutin itu dia jalanin exe yang mana sih? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada task name yang mencurigakan, kita bisa cari dia tuh ke exe yang mana. Ini kita melihat log. Log itu kayak catatan, kayak diary. Ya, teman-teman, ini cukup panjang langkahnya. Ya, teman-teman bisa klik start, terus cari event viewer. Di start menu cari event viewer. Terus di event viewer, teman-teman cari create custom view. Kalau nggak ketemu, harus panik. Ketemu create custom view? Sudah semua? Ada yang belum? Gak apa-apa, jujur aja, nanti Korti yang bantu. Kortinya belum. Udah, ketemu ya semua ya? Biar nggak ketinggalan. Terus kalau ada kotak kayak gini, first event diganti pakai events on. Kalau ada, nggak ada. Kalau nggak ada, yang by log teman-teman centang security doang. Karena kita mau filter yang bagian security. Nah, kan nggak nemu kan? Udah, oh nemu. Nah, maklum ya saya nggak pegang Windows. Hanya berbekal screenshot. Yang ini security. Yang ini by log. Ganti pakai security doang. Ya, terus kalau yang ini nggak nemu, bagian loget ini teman-teman ganti, jangan atur waktunya misalnya sebulan terakhir atau setahun terakhir. Jangan last date-nya hari ini, nanti nggak dapat apa. Silakan atur ke belakang. Sudah? Ada yang bingung tersesat? Nanti Korti bantu. Korti panik. Sudah ya? Klik OK. Klik OK. Nah, akan muncul kotak kecil, ya, terus OK lagi. Nah, harusnya muncul log seputar security, keamanan di komputer itu. Ya, log seputar security, event terkait security di komputer itu per tanggal yang teman-teman atur tadi. Ya. Terus salah satu yang saya highlight adalah bagian security group management. Teman-teman coba cari ada nggak security group management di di tasnya. Security group management. Ada security group management? Boleh diklik. Terus boleh diklik. Nggak banyak ya? Banyak? Ada yang banyak, ada yang cuma 2. Ya, boleh diklik security group management. Terus teman-teman coba amati yang bawah ini. Coba amati yang ini. Kira-kira dia itu ngapain? Diklik aja yang security group management, terus dicek di sini kira-kira itu event apa sih? Date-nya diperpanjang. Setahun terakhir. 2 tahun terakhir. Date-nya diperpanjang, jangan 30 hari. Yang tadi itu, ulang dikit, mundur dikit. Di event viewer bagian yang ini, yang loget ini. Yang log ini ganti. Jangan 30 hari. Pakai yang setahun 2 tahun. Ya, ternyata security group management itu adanya sebulan setelah Windows-nya diinstal ya. 2 minggu setelah Windows-nya diinstal. Positive thinking itu teknisinya lagi nyeting. Dioprek-oprek, dia bikinin sticky, dia bikin apa gitu ya. Kalau baca log itu butuh kesabaran. Kalau mau nyari info di log itu butuh kesabaran. Tapi ya, kalau dikombinasikan dengan yang tadi, kamu tahu kapan Windows-nya diinstal, ya. Terus dengan mainan log ini kamu bisa ngelihat sepanjang itu apa yang terjadi terkait dengan security. Ya, kalau kamu ngobok-ngobok security kayak tadi mainan PowerShell kecatat juga di situ. Ya, kamu ngintip akun mana yang admin kecatat sama dia. Ya, jadi Windows makin lama kok makin berat. Iya, eventnya makin banyak. Ada eventnya itu bisa dihapus nggak? Ada tombol delete-nya nggak? Nggak ada. Ada ya? Oh, ada. Tuh. Nggak apa-apa, hapus aja. Kalau mau coba hapus aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman tertarik belajar yang tadi, ya itu nama keywordnya di Google adalah Windows Investigating. Saya tentu nggak semuanya. Nah ini, ya. Tentu yang tadi itu belum semuanya, karena kalau semuanya bisa sampai 4 tahun juga nggak bisa habis ya.
Ini namanya Windows Investigating. Teknik yang tadi teman-teman coba itu namanya Windows Investigating. Banyak yang bahas di YouTube. Medium juga ada, web juga banyak. Keywordnya adalah Windows Investigating atau Windows Investigation, sama aja. Ini, ya. Itu bagian dari Windows Forensic. Nah, keywordnya di Google Windows Investigation. Nanti teman-teman akan diajak gitu dah, cari tanggal kapan diinstal segala macam. Ya, keywordnya ini Windows Investigation. Kalau mau preview pakai cheat sheet. Ini versi disingkat-singkat lah, ya apa yang tadi kita lakukan itu ya. Pakai cheat sheet. Nah, yang kita lakukan tuh baru sedikit sekali ya, baru sedikit sekali. Kalau teman-teman mau lanjutin lagi belajar, nanti keywordnya silakan Windows Investigation. Ya, kalau nggak di Windows tinggal ganti aja macOS Investigation. Ada lah. Investigating juga ada. Ya, Investigating. Ya, bisa pelajari di sini, oprek-oprek di sini. Keywordnya investigation atau investigating. Ya, ini ngoprek sistem operasi tanpa pakai software. Sebenarnya gitu, pakai yang bawaan-bawaan. Ya, kita ngoprek bawaan-bawaan. Kira-kira begitu ya. Itu nggak semuanya, beberapa doang nih. Ya, kalau mau lengkapnya bisa coba-coba nanti pakai Windows Investigation. Ya. Kayak kita membedah Windows itu, lihat apa sih yang terjadi gitu ya.